Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bambang Komara dari SDN Awilega, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada percakapan pasca observasi, saya masih ditemani oleh rekan saya, Bapak Ujang Hermansyah SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak PP kita, dan kita akan mulai kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, assalamualaikum Bapak Ujang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah saya sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu dalam percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak laksanakan. Nah, tidak lain tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, untuk yang pertama ya Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kelas berlangsung tadi? Tentunya saya bersyukur Pak, merasa senang gitu, meskipun memang pada awal-awalnya saya sedikit merasa kaku atau tegang karena memang belum terbiasa, tapi mudah-mudahan, tapi alhamdulillah gitu Pak, setelah proses berjalan semuanya berjalan dengan baik. Baik, selamat ya sudah selesai. Nah, berjalan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak kembangkan atau Bapak lakukan di dalam kelas tadi? Kemudian setelah langkah-langkah apa, tahapan atau tahapan pembelajaran seperti apa yang telah Bapak lakukan? Baik Pak, untuk tahapan yang telah saya laksanakan tentunya dimulai dari saya membuat perencanaan pembelajaran beserta perangkatnya. Kemudian untuk area pengembangannya juga saya menggunakan dua area, yakni pada pengetahuan dan sikap positif dari nilai-nilai karakter. Yang di area pengetahuan murid, bagaimana murid atau siswa itu mampu menjelaskan macam-macam alat gerak beserta fungsinya, serta menjelaskan jenis-jenis hewan berdasarkan alat geraknya. Kemudian untuk area pengembangan karakter positifnya, di sini siswa atau murid mampu menerapkan nilai-nilai positif seperti bagaimana kedisiplinan, kerjasama, keaktifan, dan nilai-nilai positif lainnya. Mungkin seperti itu Bang. Baik ya Pak Ujang, jadi area pengembangannya meliputi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah sekarang menurut Bapak ya, sejauh mana area perkembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas Bapak atau tidak? Untuk proses pembelajaran sendiri berjalan baik Pak, namun memang saya merasa masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksananya sendiri. Kekurangan maupun hambatan itu misalnya mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Seperti tadi masih ada beberapa siswa atau murid yang saya lihat tidak mampu atau mungkin tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam kegiatan diskusi kelompok. Dalam artian di sini siswa tersebut kurang aktif atau terkesan acuh atau mengabaikan. Jadi seperti itu Pak. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pembelajaran yang tadi itu beberapa siswa ada yang tidak terlibat aktif ya Pak, dalam kerja kelompok. Mungkin hanya mengandalkan temannya ya. Iya, itu Pak. Kira-kira nih ya, menurut Bapak
kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi itu. Kalau menurut pemahaman saya, mungkin dalam proses pembagian kelompoknya, saya harus lebih mempersiapkan bagaimana pendekatan sedari awal mengenai minat anak ataupun gaya belajar anak. Saya harus lebih memahami, misalkan untuk kelompok tertentu berdasarkan gaya belajarnya, apakah memang murid atau siswa tersebut cenderung gaya belajarnya yang dominan visual atau kinestetik atau auditori, sehingga ketika saya mampu lebih memahami mengenai minat dan gaya belajar, anak mungkin akan merasa lebih nyaman. Jadi saya harus bisa lebih menyesuaikan bagaimana kenyamanan dari murid. Mungkin juga saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada anak atau murid sehingga mereka bisa menyesuaikan kegiatan di kelas itu seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Jadi itu rencana ke depan ya yang Bapak akan lakukan. Saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing ya, kemudian gaya belajar visual, baik gaya belajar auditorial ataupun kinestetik. Seperti itu ya yang tadi Bapak sampaikan. Nah mudah-mudahan Pak ya apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Kalau untuk rencana perbaikan, insya Allah akan secepatnya, Pak. Insya Allah mungkin minggu depan Ya. saya akan melaksanakan pembelajaran yang itu. Nah, mungkin karena memang bisa jadi materinya bisa untuk semester depan juga ya Pak ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa segera terrealisasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya Pak. Demikian percakapan pasca observasi kami, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.